Ya, saya sudah allow host dan saya sudah jadikan co-host. Baik, terima kasih Pak. Halo, Assalamualaikum. Saya perwakilan dari Surabaya 64. Kita ngambil tempatnya di RW 12, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, di Jojoran, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kita mengangkat tema kegiatan kewirausahaan. Boleh next ke bawah. Ada 15 anggota kelompok kita. Gak usah disebutkan, udah di sini semua ya. Next. Saya absen dulu karena penlat ini kan menjadi menjadi komponen penilaian. Coba Enggak, Pak. saya absen Oke, dulu. ke atas lagi. Bisa scroll dulu sebelum dilanjutkan. Ya, mohon maaf ya. Oke, Pak. Siap. Oke, Dwi Windasari yang hadir. Pertama ada Dwi Windasari. Oh. Saya saja yang absen ya. Dwi Windasari hadir. Oh, mohon maaf Pak, tadi Dwi Windasari lagi di jalan. Dwi Windasari, terus Nida Amina, Dwi Kiosafat, sama Virial Sisal. Sebentar. Dwi Windasari, kemudian siapa lagi? Dwi Kiosafat, Nida Amina, sama Virial. Sama Firya. Nida Amina, sama Virial. Oke. Yang lain hadir? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Silakan dilanjutkan. Untuk latar belakangnya itu kemarin kan sudah datang ke desa Jojoran, udah bilang ke Ibu RW-nya kalau hanya 30% masyarakatnya itu yang mengikuti protokol kesehatan. Jadi masih ada masyarakat yang bandel gitu loh Pak. Nggak pakai masker, terus ada yang masih berkumpul-kumpul. Gitu. Jadi mayoritas banyak yang terus karena di masa pandemi mayoritas banyak yang bekerja sebagai pedagang karena dari dampak pandemi tersebut. Sehingga penghasilan dari warganya itu menurun yang terpenuhi dalam kebutuhan hidupnya. Next. Untuk program kerjanya kita ngambil ada 4 program kerja, sisanya agenda karena udah setiap bulan karena tahun lalu udah pernah disediakan yang ada agenda ini, jadi kita hanya meneruskan gitu Pak. Terus untuk program kerjanya yang pertama itu ada program kerja utamanya itu pengembangan usaha bumbu pecel Bu Tuti. Jadi kita mengangkat pemberdayaan kewirausahaannya itu salah satu warga di sana. Namanya itu Bu Tuti, dia usaha bikin bumbu pecelnya aja. Jadi nanti kita dari segi packing, promosi seperti itu Pak untuk membantu beliau. Terus yang kedua ada pelatihan facial. Yang ketiga ada pelatihan pembuatan strap mask. Yang terakhir ada pelatihan kue lebaran. Sisanya itu agenda, yaitu agendanya penyemprotan disinfektan, pembuatan dan pemasangan banner, terus ada senam. Oke, next ke bawah. Nah ini untuk pengembangan usaha bumbu pecelnya ya, kita mengembangkan usaha salah satu warga yaitu bumbu pecel, di mana kemarin kan udah melakukan analisis
kebutuhan. Itu karena itu bumbu pecel kan memiliki daya jual yang cukup bagus. Jadi bisa diangkat untuk menambah penghasilan. Terus ada beberapa inovasi yang kami bantu untuk beliau, itu yaitu mendesain packaging untuk bumbu pecelnya, membuat marketplace itu di Shopee sama Lazada, promosi, pemasaran, dan evaluasi hasil penjualannya selama 4 bulan ini. Oke, next. Terus yang kedua yaitu ada pembuatan face shield. Di mana face shield ini nanti sasarannya adalah anak-anak yang rentan umurnya 7-15 tahun dengan kapasitas apa namanya? Per orangnya itu ada 10 anak supaya enggak banyak juga, biar bisa renggang-renggang gitu Pak, biar mengikuti protokol kesehatan gitu. Ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama dapat memberi sebuah keterampilan, dan keterampilan tersebut dapat diajarkan ke orang tuanya. Bisa juga menjadi peluang usaha di masa pandemi, menyegah penyebaran COVID. Karena anak kecil kan suka bandel, nggak pakai masker karena bilangnya sesak, jadi kita mengambil face shield itu tadi. Next. Ada pelatihan pembuatan strap mask. Pelatihan yang diadakan ini sasarannya dari 2 orang perwakilan tiap-tiap RT, itu ngambil di usia 16-22 tahun atau mungkin Karang Taruna. Alasan mengadakan pelatihan ini diantaranya adalah yang pertama, dapat meningkatkan kreativitas anak-anak muda di masa pandemi, bisa dijual juga sebagai peluang usaha bagi mereka di masa sulit seperti ini. Next. Selanjutnya itu ada pelatihan pembuatan kue lebaran. Pelatihan ini digelar untuk membekali warga dengan sasaran 2 orang per RT menjadi calon wirausaha yang ingin mengembangkan potensi dirinya untuk memulai usaha, dikhususkan kepada para ibu rumah tangga yang ingin menambah pendapatan dalam rumah tangga mereka. Terus pelatihan ini diharapkan bisa menginspirasi ibu-ibu yang ada di sana, karena langsung praktek, bisa jadi ladang usaha juga. Oke, next. Terus untuk agendanya ada 3, yaitu yang pertama penyemprotan disinfektan. Agendanya ini diadakan setiap 1 bulan sekali di hari Sabtu atau Minggu. Dilakukan secara berkala setiap dari RT 1 sampai RT 17, karena di RW 12 itu ada 17 RT. Terus untuk pemasangan banner protokol kesehatan ini dimulai dari pembuatan desain banner hingga pemasangan secara berkala di setiap gang. Untuk senamnya diagendakan 1 minggu sekali dengan jadwal 4 sampai 5 RT. Itu kisaran 20 orang per sekali senam. Next. Ini ada rancangan pelaksanaan kegiatan kita dimulai dari Februari sampai Juni 2021 besok. Di bulan Februari itu ada penlat kemarin, pembukaan KKN UNESA, ada survei lokasi untuk karakteristik warganya, terus yang oke, next. Di bulan Maret ada pembukaan dan sosialisasi terkait kegiatan yang akan dijalankan selama 4 bulan ke depan. Jadi nanti kita waktu pembukaan itu ke sana, istilahnya kolonuan ke warga sekitar gitu.
Ada part pertama KKN. Oke, ini untuk timeline bulan Maret. Terus ada timeline bulan April. Next. Ada timeline bulan Mei dan juga Juni. Oke. Untuk struktur organisasinya ada sendiri sebagai ketua, ada wakilnya itu yaitu Dini, terus Kartawi 1 dan 2, Tiara sama Cika, ada bendahara 1 dan 2, ada Nida sama Nadia. Untuk si acaranya ada Fani Oktavianti sama Nabila, si humasnya ada Dinda sama Rida, si dekdoknya ada Virial sama Dwi Safat, si perkapnya ada Nabil sama Asna, si konsumsinya ada Dwi Windasari. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rashid ya atas pemaparan proposal dan juga beberapa proker-proker dari KKN-nya. Di Gubeng ya, di Kelurahan Mojo. Ya, Kelurahan Mojo itu sebelah mana ya? Iya Pak, Kelurahan Mojo itu yang itu loh Pak, dekatnya SMK Sata Widya atau enggak itu Samsat Manyar. Oh, ya, ya. Saya tahu. Oh, ya, dekat daerah Samsat Manyar situ ya. Iya Pak. Itu yang arah UNER atau yang arah ke Galaksi? Itu Jalan Pak, yang Jalan Kertajaya itu kan? iya, tapi yang jojorannya itu Pak. Oh, Jojoran. Iya. Jojoran ya, kalau Jojoran saya tahu, kalau Kelurahan Mojo saya kurang begitu lihat ya. Iya. Baik, teman-teman, memilih di sana pertama kali ini yang saya tanyakan. Mungkin kemarin di chat sudah saya tanyakan, tapi tidak apa-apa, saya klarifikasi lagi. Adakah yang berdomisili di sana? Saya sendiri Pak kebetulan berdomisili di sana. Oh, Nabila atau Tiara ini yang berbicara, soalnya berdua. Saya Nabila Pak. Oh, Nabila. Oke, Nabila berdomisili di sana ya. Berarti rumahnya Nabila bisa dijadikan posko ya? Benar sekali Bapak. Ya, sampai sejauh ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak kelurahan? Untuk pihak kelurahan belum Pak, jadi kita hanya mengontak pihak RW-nya saja. Oke, nggak apa-apa. Paling tidak sudah ada yang welcome gitu dan sudah ada yang mengetahui bahwa akan ada kegiatan KKN. Oh ya Pak, untuk surat izinnya itu bagaimana ya Pak ya? Surat izinnya yang mengurus bukan DPL tapi koordinator DPL. Jadi nanti kan ada koordinator DPL untuk wilayah Surabaya, wilayah Lamongan, wilayah Gresik, wilayah misalnya Blitar, Nganjuk. Nah itu koordinator DPL-nya. Jadi DPL kan ada banyak sekali tuh. Nah, nanti ada koordinator DPL yang memang ditugasi untuk mendistribusikan surat itu. Kemarin baru masuk ke Kesbangpol dan ini sedang diproses untuk mengolah data-data yang teman-teman sudah isikan melalui Google Form kemarin. Oleh karena itu untuk Pulau Nuwun kemarin memang dikirimkan surat yang kepala desa itu ya, yang teman-teman sudah peroleh ya. Kemarin saya forward ke semua WA group di masing-masing kelompok KKN. Sementara menggunakan itu teman-teman, karena begini, di beberapa kabupaten dan kota itu untuk melakukan penelitian itu ternyata sudah tidak usah ke Kesbangpol. Jadi harus langsung ke dinasnya. Kecuali ini dari pengalaman saya ya, Entah mungkin di kabupaten yang lain mungkin berbeda, karena kan sekarang kan eranya otonomi daerah, di mana setiap SKPD dan juga OPD itu bisa mengeluarkan perda sendiri. Pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan perda sendiri dan itu bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Namun dari pengalaman saya, di beberapa kabupaten dan kota yang kemarin saya sempat melakukan penelitian itu, saya mau ke Kesbangpolnya itu sudah langsung diarahkan, oh silahkan Pak, langsung ke dinasnya saja.
Nah, namun biasanya desa itu minta. Biasanya minta. Nah, oleh karena itu tetap ini diproses oleh divisi KKN dan sementara teman-teman menggunakan itu, menggunakan yang desa itu. Insya Allah setelah penat kedua ini, pertanyaan di grup DPL itu juga sudah banyak teman-teman. Jadi yang tanya terkait dengan atribut yang lain, banner dan segala macam itu juga sudah ditanyakan. Namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Ya, teman-teman mohon ditunggu. Insya Allah nanti ketika ada jawaban dari kantor pusat ya, akan kami informasikan langsung kepada teman-teman. Ya, begitu. Kemudian, saya mau bertanya, dari sekian macam proker, saya lihat tadi proker yang mungkin cukup agak riskan, menimbulkan kerumunan adalah senam. Nah, teman-teman bagi ke dalam 20 peserta senam. 20 peserta senam itu ketika senam pakai masker nggak? Pakai, Pak. Tetap pakai ya, harus tetap pakai ya pokoknya ya. Karena teman-teman di sini mengajarkan, karena kan tadi kan permasalahannya kan kesadaran terkait dengan protokol kesehatan yang sangat amat rendah, begitu. Jadi harus tetap pakai. Jangan disepelekan teman-teman ya. Saya termasuk alumni ya, karena saya pernah kena COVID juga, dan kenanya justru malah dari klaster keluarga, dari kakak ipar saya sendiri. Kakak ipar saya kenanya ketika dia main bulu tangkis. Nah biasanya teman-teman kan menyepelekan nih karena keluarga gitu ya. Udah biasa gitu aja. Tapi ternyata justru kemarin di Desember Januari itu yang paling banyak lonjakannya kasus naiknya COVID itu karena klaster keluarga. Yaitu tadi keluarga di dalam kena ya, nggak pakai masker, udah satu keluarga kena semua. Nah, makanya dari pengalaman saya, kakak ipar saya itu kena karena dia main bulu tangkis dan maskernya dilepas. Jadi sebisa mungkin teman-teman walaupun kegiatan apapun itu warga jangan sampai diminta untuk melepas masker ya. Apapun itu gunakan masker ketika kegiatan, apalagi lebih dari 10 orang. Ya. Senam sehat, pemasangan banner protokol kesehatan bagus, penyemprotan disinfektan. Coba di back, saya ingin lihat yang awal-awal tadi kayaknya saya juga sedikit memperhatikan yang awal. Kalau kue lebaran oke, karena kan nanti kan lewat di bulan Mei kan itu pas lebaran ya. Boleh ya. Back lagi. Ya, Pak. Pelatihan pembuatan face shield. Nah, ini sasarannya siapa ini pembuatan face shield ini? Apakah Karang Taruna atau remaja atau siapa di sana, ada komunitas tertentu atau ada usaha di sana Itu, Pak. yang membuat face shield? Anak-anak SD gitu. SD SMP. Oke, SD SMP mereka kan belum masuk ya. Jadi teman-teman nanti mengumpulkan mereka begitu atau bagaimana? Iya, kita mengumpulkan dari tiap-tiap warganya, menghubungi via Ibu RW-nya, perwakilan tiap RT gitu, Pak. Nah, bahannya teman-teman berikan sendiri atau mereka menyediakan sendiri? Oh, bahannya dari kita, Pak. Soalnya kan ini pelatihan gitu. Terus untuk kegiatannya kita di hari, kalau nggak hari Sabtu sama Minggu gitu. Kalau pelatihannya melalui daring gimana? Memungkinkan enggak? Tapi bahannya teman-teman distribusikan secara luring begitu. Karena anak-anak ya riskan ya, anak-anak ya dikumpulkan gitu. Saya mikirnya begitu. Berapa sih targetnya teman-teman? 10 anak saja ya? 10 anak, iya Pak, 10 anak saja. Jadi perwakilan tiap RW gitu. Tiap RT, sorry. Nanti yang terjun ke lapangan berapa anak? Semuanya 15? Atau perwakilan? Ada penanggung jawabnya. Penanggung jawab. Nah, kira-kira berapa orang? Jangan sampai 15 ya. 3, 4 Cuman begitu 5 ya. orang, Pak. Ya. Nah, boleh. 5 orang boleh. Nanti mungkin yang lain bisa membantu untuk mempersiapkan, gitu ya. Contoh misalnya 5 orang itu terjun, yang lain mempersiapkan membeli bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan. Iya Pak, begitu. Akan lebih bagus sebenarnya, tapi ya kalau face shield itu ya memang bahan-bahannya memang sudah tertentu ya, nggak bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ibaratnya reuse gitu ya. Nggak bisa ya, karena memang karakternya face shield ya, kacamatanya sendiri nggak ada kacanya, kemudian depannya juga dia instalasi yang memang sudah ditentukan. Rencananya teman-teman pembuatannya face shield itu bagaimana sih? Coba saya
beli bahannya kemudian langsung dipakai atau pakai reuse gitu. Jadi untuk pembuatan face shieldnya itu kita dari Mika, Pak. Jadi depannya itu kita pakai spons, terus dilapisi sama kain spunbond, terus pakai mika, dan belakangnya itu pengaitnya pakai karet gitu. Face yang di atas ini ya. Iya, jadi Bukan nggak pakai face shield kacamata. ya. Iya, benar. Oke, kalau begitu berarti anak-anak bisa bikin sendiri. Bagus, boleh kalau begitu ya. Iya, makanya itu, Pak. Teman-teman memaksimalkan dari bahan-bahan yang sekiranya bisa dimanfaatkan. Oke, bisa di back lagi yang atas. Bumbu pecel. Kenapa bumbu pecel? Kenapa ya nggak yang lain? Apakah di sana itu ada bumbu pecel yang punya potensi Bu Tuti ini? Nah, kemarin waktu saya dan teman-teman itu analisis kebutuhan kondisi masyarakat di sana, itu ada salah satu usaha, yaitu usahanya Bu Tuti, yaitu jualan bumbu pecel. Nah, jualannya bumbu pecel ini dibilang cukup potensial, tapi dalam pemasaran, terus packaging, dan lain-lain itu kurang. Jadi kayak penjualan, rasanya enak, tapi penjualannya itu stuck di situ aja, nggak bisa meningkat. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, pasti kurang bisa untuk meningkatkan. Nah, kami dan teman-teman berusaha untuk membantu usaha tersebut biar menjadi usaha yang lebih maju dan meningkat penghasilannya gitu, Pak. Tematiknya kan wirausaha ya? Iya, jadi tematik wirausaha. Iya, benar. Kemarin sudah mengisi kuesioner yang dikirimkan itu? Sudah. Nah, kalau temanya wirausaha, yang bawah-bawah juga harus mengikuti wirausaha. Korelasinya yang tadi contoh misalnya senam, kemudian memasang banner, itu kaitannya dengan wirausaha apa? Jadi kita kan ada 4 proker ya, Pak. 1 proker utama itu proker dari butuh, kemudian 3 proker tambahan ini pelatihan-pelatihan, dan yang 3 tadi itu cuma agenda, jadi kayak selingan dari proker yang kita miliki gitu. Jadi yang ada sangkut pautnya dengan wirausahaan cuma prokernya aja. Itu karena kemarin kan teman-teman perhatikan tidak di slide yang saya sampaikan bahwa ketika teman-teman sudah memilih satu proker begitu, dan itu prokernya itu ditematikan ke dalam salah satu tema, maka tidak boleh memilih proker-proker yang lain. Saya melihat tadi pemberdayaan, contoh misalnya senam, kemudian apalagi tadi yang kalau misalnya Velsit masih bisa dijual ya, itu ada kaitannya dengan wirausaha, boleh. Tapi untuk yang senam dan juga banner protokol kesehatan ya, saya pikir kok dia lebih ke ini ya, proyek atau kaitannya dengan desa atau dengan pengembangan atau sosialisasi tertentu yang ada kaitannya dengan desa atau kelurahan. Kecuali begini, teman-teman, kalau misalnya pemasangan banner itu banner protokol kesehatan yang baik untuk usaha. Artinya teman-teman misalnya menyasar untuk wirausaha ini ya, di sana ada wirausaha. Contoh misalnya di kelurahan, ini teman-teman fokusnya ke RT ya, RT 1 sampai dengan 17, di kelurahan mana tadi saya lupa? Mojo ya? Kelurahan Mojo. Misalnya di Kelurahan Mojo itu ada berapa UMKM misalnya, UMKM atau mungkin warung, toko kelontong gitu, apapun itu amanat, di mana teman-teman di situ itu mungkin nanti memasang, entah itu, saya pikir tidak harus banner ya, boleh misalnya bisa flyer atau bahkan mungkin poster dipasang di toko atau warungnya itu terkait dengan protokol kesehatan. Upaya menerapkan protokol kesehatan di tengah kegiatan jual beli atau perdagangan. Itu ada kaitannya dengan wirausaha itu. Ya, bisa dikaitkan dengan wirausaha. Tapi kalau hanya protokol kesehatan biasa, saya pikir tematiknya nggak kena. Gitu ya. Karena kita kembali lagi ke peraturan, ke ketentuan yang kemudian ditetapkan oleh divisi KKN. Kalau sudah memilih satu tema, difokuskan ke tema itu untuk proker utama. Pun juga demikian untuk proker-proker tambahan ataupun proker-proker selingan yang lainnya. Begitu ya teman-teman ya, Mbak Fani, Mas Rashid, dan Mbak Nabila, dan kawan-kawan dari Surabaya 64.
nanti mungkin bisa direvisi untuk proker-proker tambahan yang lainnya dikaitkan dengan kewirausahaan, gitu ya. Karena saya takutnya begini, teman-teman sudah jalan, nanti ada monef di tengah-tengah monef, gitu ya, oleh pejabat KKN ya, ataupun pejabat di UNESA begitu, yang mengurusi KKN dan pejabat di UNESA. Nah, tiba-tiba nanti direview, oh ini nggak sesuai, beberapa proker-proker yang lain dibatalkan, dan kasihan kan kalau dibatalkan teman-teman prokernya nggak ada nilainya, nanti berkurang nilainya dari masing-masing kelompok gitu ya. Karena kan nanti kan penilaian kan salah satunya kan selain dari proker utama juga dari proker-proker tambahan. Tentunya beberapa anggota yang lain yang sekiranya itu tidak bisa terlibat di proker utama, nah itu bisa terlibat di proker-proker tambahan yang lain, dan nilainya dari masing-masing personil itu nanti akan dituang oleh kegiatan proker tambahan itu. Sehingga kita minimalisir supaya proker yang teman-teman buat atau teman-teman rencanakan saat ini sesuai dengan tematik yang dipilih. Begitu, nanti bisa direvisi, disesuaikan ya dengan tema kewirausahaan. Begitu ya? Tidak keberatan kan kalau misalnya harus direvisi, disesuaikan? Pak, saya mau Atau izin keberatan? bertanya. Nah, kalau keberatan ya silakan. Silakan. Berarti agenda ini tuh juga harus satu tema kewirausahaan ya Pak ya? Soalnya kemarin Oh, iya. itu kan di PPT-nya itu cuman program kerjanya. Nah, di sini kita ada 4 program kerja, semuanya itu satu tematik yaitu kewirausahaan. Nah, saya pikir agenda ini boleh umum gitu, soalnya agenda RW ini tuh kemarin juga ada KKN yang tahun kemarin. Nah, mereka agendanya itu seperti ini. Nah, Ibu RW-nya meminta untuk lanjut kita ada agenda itu Ibu, Pak. Begitu. Nah, masalahnya begini, kan tidak boleh memilih tematik kalau sudah tematik yang ini kemudian tematik yang lain. Nah, dengan kata lain kalau teman-teman memilih seperti ini, contoh misalnya senam sehat, ini kan kaitannya kan dengan proyek pengembangan di desa atau bahkan mungkin kegiatan sosialisasi atau bahkan yang lain begitu. Itu bisa dikaitkan dengan tematik yang lainnya begitu. Nah, ditakutkan nanti sebenarnya tidak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau total kerja tidak apa-apa, tapi dikaitkan dengan unsur kewirausahaan. Nah, kalau saat ini saya bingung dikaitkannya dengan apa. Protokol tadi sudah saya sarankan gitu ya, teman-teman bisa nanti diganti pemasangan banner dengan poster protokol kesehatan di masing-masing tempat atau titik-titik wirausaha. Nah, contoh misalnya ada pabrik gitu ya di sana, tetap dipasang di situ. Itu untuk apa? Untuk mensupport bahwa boleh menjalankan kegiatan wirausaha. Gitu. Tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Nah, kalau senam sehat juga demikian, mungkin dipikir senam sehat untuk apa? Untuk meningkatkan imun gitu. Tapi kan ini kaitannya tidak dengan wirausaha. Boleh teman-teman kerjakan, boleh, sangat boleh ya. Kalau itu pesanan dari Pak RT atau Bu RW begitu. Hanya saja pesan saya, ketika dituangkan dalam proposal, sesuaikan dengan tematik yang dipilih supaya teman-teman tidak terkendala nanti ketika Anda mengonek ataupun yang lainnya. Baik Pak Gali, terima kasih. Nanti akan saya revisi bersama teman-teman. Sama-sama Mbak Fani. Ya. Iya. Jadi mungkin nanti difikirkan dengan teman-teman, boleh menerapkan senam sehat boleh, tapi dikaitkan dengan kegiatan wirausaha apa? Contoh misalnya senam sehat di situ untuk apa ya? Ya silakan teman-teman pikirkan ya, paling tidak bagaimana caranya agar ada kaitannya dengan kegiatan wirausaha, karena teman-teman proker utamanya tematik yang dipilih itu kan tematik kewirausahaan. Begitu. Jadi otomatis proker turunannya itu juga harus dari kewirausahaan juga. Nah, penyemprotan disinfektan ini juga sama ini ya. Apa ya mungkin bisa pembuatan disinfektan gitu ya yang bisa dikomersilkan gitu. Nah, nanti di sela-sela pembuatan disinfektan itu teman-teman bisa simulasikan untuk menyemprot. Nah, disinfektan itu kan bisa dari mohon maaf ya dari Baiklin ya. Baiklin gitu, kemudian dari misalnya Proclean atau apa ya merek itu bisa dengan takaran tertentu. Teman-teman pastinya sudah mengetahui, sudah bisa browsing mencari informasi terkait dengan disinfektan ini. Nah, itu akan ke arah kewirausahaan. Gitu. Nanti perkara pelaksanaannya teman-teman disemprot. Nah, misalnya ini sudah bikin ini, semprotkan, tidak apa-apa. Tapi temanya diambilnya yang ke arah kewirausahaan. Begitu. Ya, supaya menyelamatkan teman-teman nanti ya. Ketika nanti ada monitoring dan evaluasi dan supaya nilainya teman-teman juga maksimal semuanya. Begitu Mas Rasid, Mbak Fani, Mbak Nabila dan teman-teman KKN
Surabaya 64 ya. Oke Pak, Ada baik. yang mau Terima ditanyakan kasih. atau bahkan Oh mungkin iya ada Pak, dari untuk kelompok yang ini lain? kan Ya, silakan silakan kita silakan. ngambil di RW-nya, bukan di hanya Pak gitu. RW-nya Mm-mm. aja. Jadi satu RW 12. Nggak apa-apa, tapi kan teman-teman tentunya juga nanti harus izin ke kepala desa ya. Karena kan di sana. Atau misalnya kalau RW sudah masuk dan tidak ada kendala surat perizinan ya lanjut aja kalau saran saya ya. Asalkan tidak terjadi permasalahan. Prinsipnya Oh, oke Pak. Misalkan perizinan itu udah kan boleh, supaya tidak terjadi permasalahan. Gimana Mas Rasid? tunggu surat izin dari desa. Tapi ya Mbak, Mas, suaranya putus-putus di saya. tunggu izin. Putus Rasid soalnya. Pokoknya begini, intinya begini teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah sudah disambut dengan welcome di tempat KKN tersebut, tetap jaga nama baik. Artinya usahakan untuk bisa bersikap sebaik mungkin ya, dengan komunikasi yang baik terhadap pihak yang berhubungan atau berkaitan dengan KKN-nya teman-teman. Nanti surat itu pasti akan turun, ya. Surat itu pasti akan turun. Teman-teman simpan. Nah, syukur-syukur nanti disampaikan. Ya, karena prinsipnya surat itu untuk meminimalisir terjadinya penolakan, begitu kan? Untuk masuk aja. Tapi kalau sudah diterima, ya sudah tidak apa-apa, lanjut. Yang penting teman-teman sudah keluar nuwun, sudah sampaikan, tapi suratnya tetap ditunggu nanti ketika sudah turun disampaikan ke pihak yang berwenang. Begitu saya pikir ya, teman-teman KKN 64 Surabaya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya alihkan ke kelompok KKN yang lainnya? Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Begini, teman-teman, karena ini kan nanti kan keluarannya kan proposal, jadi sebisa mungkin, sesegera mungkin direvisi dan diupload di SIM KKN ya. Mungkin saya tunggu sampai dengan besok, begitu ya, semua kelompok KKN-nya. Pastikan ini kan sudah hampir 80-90% kan sudah selesai. Kalau misalnya ada revisi terkait dengan saya, mungkin ya revisi-revisi sedikit begitu ya. Dan ini kan yang penting ditandatangani oleh ketua KKN dan juga DPL ya. Nah, format yang lain misalnya ada tanda tangan dari ketua LPPL ataupun yang lain itu nanti menyusul saja. Yang penting segera ketika sudah ada tanda tangan dari saya nanti teman-teman silakan langsung diupload di SIM KKN. Begitu, karena luaran atau output dari kegiatan Penmap 2 ini adalah proposal kegiatan KKN yang diupload di SIM KKN. Begitu. Ada pertanyaan? Mohon Ada yang izin mau bertanya. disampaikan? Ya, silakan. Untuk pembukaan KKN di desa tersebut, apakah Bapak ya Pak? Ya, halo, ya, terputus tadi. Untuk pembukaan di desa KKN kegiatan untuk kegiatan pembukaan, apakah Bapak itu hadir atau bagaimana? Terima kasih. Jika dibutuhkan nanti insya Allah saya usahakan untuk hadir. Kegiatannya pembukaannya luring atau daring? Luring, Pak. Luring. Ada berapa orang di sana? Yang kira-kira estimasi ini apa namanya? Karena begini teman-teman, mungkin untuk ini ya apa namanya? Karena himbauan dari pusat itu kan sebisa mungkin daring begitu ya. Saya khawatirkan nanti ketika luring dan semuanya datang gitu nanti akan menjadi suatu permasalahan. Nah, saya sebenarnya tidak masalah, saya tidak masalah kalau misalnya dibutuhkan hadir, saya akan hadir insya Allah ya. Tinggal menyesuaikan. Juga minggu depan saya sudah kembali ke Surabaya. Teman-teman kira-kira kapan pembukaannya? Halo? Halo ya Pak. Rencananya itu 10 orang gitu. Pembukaan. 10 orang. Tanggal berapa kira-kira pembukaannya?
Pembukaannya tanggal 6 ya. 6. Oke, Pak. Tanggal 6 saya baru ini apa namanya? Baru perjalanan dari Magelang ke Surabaya. Ya, karena saya masih ada urusan di sini, saya penelitian di sini harus mengambil data-data dan mungkin saya agendakan Sabtu baru pulang. Kalau setelah tanggal itu mungkin saya free. Ya, insya Allah bisa menyesuaikan. Ya, mungkin Oh, baik, minggu Pak. Berarti tanggal 7 gitu mungkin saya sudah di Surabaya ya. Tapi saya komunikasikan dulu dengan apa namanya dengan divisi KKN pusat, apakah pembukaannya tetap boleh dilaksanakan seluring? Karena mengingat kemarin untuk pelepasannya saja kan dilakukan secara daring ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya pembukaan KKN-nya itu tidak boleh secara luring, berarti teman-teman harus secara daring. Nah, daring nanti bisa mengundang pihak-pihak terkait, kita bisa secara formal seperti ini, daring, begitu. Ya, karena prinsipnya kita akan meminimalisir kegiatan fisik. Karena kemarin sudah ada masukan teman-teman ya, di rapat pimpinan di beberapa fakultas itu sudah ada yang komplain gitu. Kajur Kadep itu komplain karena mendengar kabar bahwa sebagian besar mahasiswanya itu terjun ke lapangan dan mereka benar-benar khawatir. Gitu. Ya, nanti saya coba tanyakan kalau misalnya tidak diperbolehkan nanti saya informasikan ke seluruh KKN ya, seluruh kelompok KKN yang baik itu KKN 64, 74 Surabaya, Bangkalan maupun KKN Yogyakarta. Begitu Mas Rashid ya, nanti kita bisa komunikasikan lagi melalui grup ya, kita mungkin bisa juga melalui media yang lain. Kalau misalnya Mas Rashid mau japri saya juga monggo silahkan. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Oke, Nanti sama-sama. bisa dikomunikasikan lagi. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan mungkin yang lain? Silakan. Pak, izin bertanya sama kelompok di Surabaya 64. Oke, silakan. Ini dari kelompok Bangkalan mau bertanya. Silakan, Mbak Desianita ya. Iya, itu kan tadi ada yang agenda pelatihan strepmas. Nah, itu strepmas itu kan memang lagi tren, tapi itu bisa mengontaminasi virus itu jauh lebih tinggi dibandingkan tidak memakai strepmas. Apakah mungkin ada agenda lain, pelatihan lain selain strepmas? Karena kan tadi selain kewirausahaannya, tapi juga menekankan untuk ke COVID-nya juga kan. Itu gimana? Karena menurut Kemenkes itu penggunaan strepmas itu tidak baik, Pak, karena kontaminasinya lebih tinggi. Oke, terima kasih Mbak Desianita. Silakan ditanggapi mungkin kelompok dari Surabaya 64. Halo Pak, apa suara saya sudah masuk? Ya, sudah bisa didengar dengan Ya jelas. Pak, untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya kelompok kami itu inginnya kan tetap aktivitas karena emang lagi tren itu tadi, tapi jika karena memang dikhawatirkan dapat menularkan COVID, kami ada substitusi lain itu begini nih Pak, konektor, masker konektor. Itu bisa dari apapun, maksudnya bisa dari perca atau dari pernik-pernik yang nggak dipakai di rumah, kayak gitu-gitu Pak. Jadi lebih mudah dicari bahan-bahannya. Oke, bagus ya. Saya pikir jadi alternatif karena memang himbauan dari Kemenkes ya, jadi mungkin bisa dipertimbangkan begitu. Terima kasih Asna ya, dan terima kasih juga tadi pertanyaan dari Bangkalan, Desiana tadi ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Desianita ya, sorry. Lagi pertanyaan yang lain mungkin? Cukup? Cukup ya, sudah 1 jam waktunya, hampir 1 jam. Nah, kita bisa beralih ke kelompok KKN yang lain. Terima kasih kelompok KKN Surabaya 64 sudah memaparkan proposal KKN-nya tadi. Mohon masukan dan saran yang tadi disampaikan diperhatikan ya. Baik, kita berlanjut sekarang. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama, kita berlanjut sekarang. Dari Surabaya, saya ingin lompat ke Bangkalan terlebih dahulu. Silahkan Bangkalan 2, sudah siap? Ya, siap Pak.
Siapa yang hendak menjadi